kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita kesempatan untuk mengerjakan tugas video peta imajinasi kami. Dan kedua kalinya sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya salam takdim kami kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, kepada Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Salam takdim kami juga kepada Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Bapak Babul Bahrudin MPD, dan kepada dosen pengampu kami di mata kuliah Psikologi Pendidikan Ibu Vika Anjana. Dan yang terakhir, tidak lupa pula teman-teman yang kita sayangi, terima kasih atas dukungan kalian semua dalam proses pembelajaran ini. Baik teman-teman, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Maria Ufa, Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peta imajinasi saya yang berjudul Teori Belajar dan Perkembangan dalam Perkembangan dan Penerapan. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai teori behavioristik. Jadi teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mana di dalamnya itu termasuk dalam aliran belajar behavioristik mencakup kondisionisme atau classical conditioning, juga sistematik, ada Gutter, dan juga ada behaviorism atau operant conditioning. Jadi karakteristik utama dalam teori belajar behavioristik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada pengaruh lingkungan atau environment. Yang kedua, ada memperhatikan elemen-elemen kecil. Yang ketiga, ada menekankan peran reaksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme pembentukan hasil belajar. Dan yang terakhir, teori ini memperhatikan penyebab-penyebab dalam masa lalu. Selanjutnya di sini ada teori belajar kognitif. Jadi teori belajar kognitif adalah teori yang muncul sebagai tantangan terhadap teori perilaku yang ada sebelumnya. Pendekatan kognitif ini berfokus pada pemrosesan informasi oleh peserta didik, termasuk pengorganisasian, penyimpanan, dan penghubungan pengetahuan baru dengan yang sudah ada. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana informasi diproses. Selanjutnya di sini yang ketiga ada teori belajar menurut teori sosial. Jadi teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura memperluas teori belajar perilaku tradisional dengan menekankan interaksi timbal balik antara faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan. Jadi Bandura mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mempelajari perilaku dan sikap dengan fleksibel. Jadi mereka belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan perilaku orang lain yang disebut sebagai pengalaman vicarious. Jadi melalui investasi diri untuk memodifikasi lingkungan mereka, ada hubungan timbal balik seperti itu. Yang terakhir adalah teori humanistik. Jadi pengertian belajar menurut teori humanistik ini adalah teori atau suatu pandangan yang disusun berdasarkan penelitian, temuan data, dan argumentasi yang mendukung. Berdasarkan konteks teori ini, fokusnya adalah pada proses pembelajaran dalam mengembangkan manusia, bukan hanya pada hasil akhirnya. Teori ini bertujuan untuk membantu manusia, khususnya siswa, dalam memahami diri mereka sendiri dan dunia sekitarnya. Adapun di sini Agus Supriyono menjelaskan bahwa teori adalah seperangkat prinsip yang terstruktur mengenai peristiwa tertentu dalam lingkungan. Jadi teori ini menghubungkan proposisi
dengan hubungan kualitas pada analogi seperti sebuah bangunan yang dibangun berdasarkan fakta, konsep, variabel, dan proposisi. Teori ini berawal dari bidang psikologi, terutama dalam konteks teori kepribadian. Kemudian, teori ini yang diterapkan dalam dunia pendidikan, baik dalam pembelajaran formal maupun informal. Pendekatan humanistik ini dapat membantu mengatasi tantangan dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang mengikuti paradigma humanistik melihat manusia sebagai kesatuan integral. Dalam pandangan ini seharusnya mempengaruhi seluruh aspek pendidikan. Dan juga ini mengembangkan pengetahuan mulai dari ketidaktahuan hingga pemahaman. Proses belajar ini juga dipengaruhi oleh pengalaman, dan belajar dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik yang disengaja seperti ketika guru mengajar di kelas maupun dalam situasi sehari-hari. Jadi itulah beberapa teori belajar dan penerapan dalam pembelajaran. Yang pertama ada teori behavioristik, kognitif, teori humanistik, dan teori sosial. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.